Shalom, pemuda yang dikasih Tuhan. Terima kasih telah bergabung dalam streaming ibadah Gerakan Pemuda GPIB Pelangi Kasih Lawang pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk mengawali ibadah sore hari ini, mari kita menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setianya bersatu atas kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 33 baitnya yang pertama, Terpujilah Allah hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Mari kita membuka ibadah pada sore hari ini dengan bersatu atas doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang tidak henti-hentinya ya Tuhan, sehingga kami masih dapat bersekutu kepadamu bersama teman-teman pemuda, walau dengan jarak dan tempat yang berbeda ya Tuhan. Tuhan kiranya memberi hikmat selama kami beribadah dan mempersiapkan hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Untuk pembacaan Mazmur pada sore hari ini diambil dari Mazmur 26 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur 26 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Sebelum memasuki pemberitaan firman, mari kita berdiri, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 51, baitnya yang pertama dan keempat, Kitab Suci Hartaku.
Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Sukacita yang bakal diungkapkan olehnya. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu untuk menaikkan syukur atas waktu yang Tuhan berikan. Bapa, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk dapat memahami dan menghayati firman-Mu. Urapi kami Tuhan, pelayan yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu dan juga saudara-saudara muda yang mendengarkannya. Biarlah kami dimampukan untuk dapat mengerti, memahami, dan mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan diambil dari bacaan Kitab Kejadian 47 pasal ayat 13 sampai dengan ayat ke-13. Bacaan Kitab Kejadian pasal 47 ayat 13 sampai yang ke-20. Yang menyatakan, tindakan Yusuf. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yesus, "Jika tidak ada uang lagi, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka, ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu, sapi, dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua
serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kamu harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Berilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat sore. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga kalian dalam keadaan sehat dan sejahtera. Bacaan Alkitab sore ini masih tentang kisah Yusuf, di mana judul renungan sesuai Sabda Bina Pemuda hari ini adalah hidup untuk menghadirkan berkat. Saudara muda yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berdasarkan pembacaan Alkitab tadi, kita dapatkan bahwa telah terjadi kelaparan hebat akibat kemarau yang panjang yang melanda Mesir dan wilayah sekitarnya. Dan hal ini tepat seperti apa yang pernah Yusuf sampaikan berkaitan dengan mimpi Firaun. Sebagai penguasa kedua di Mesir, Yusuf mendapatkan mandat untuk mengatur semua keadaan yang dilanda oleh orang Mesir saat itu, yaitu tentang bahaya kelaparan yang mereka alami. Untuk itu, Yusuf kemudian mengatur segala kestabilan ekonomi negeri Mesir yang terjadi, seperti dia harus mengelola keuangan, ya. Dia mengelola keuangan negara supaya agar mungkin tidak kolaps seperti saat itu, ya. Orang-orang harus mengeluarkan uangnya semua untuk membeli makanan. Dan bagaimana Yusuf harus mengatur bahan makanan yang ada di tanah Mesir agar mencukupi kebutuhan konsumsi selama masa paceklik. Dan tak kalah pentingnya juga dia harus mengatur bagaimana supaya kesejahteraan dari rakyat Mesir ini terjamin selama masa paceklik berlangsung. Tindakan Yusuf di sini sangat tegas dan tepat dan penuh kehati-hatian. Dalam hal ini dipandang bijaksana oleh rakyat Mesir. Jadi rakyat Mesir saat itu sangat patuh pada Yusuf. Meskipun Yusuf terpaksa harus membeli tanah, ternak dari sebagian rakyat Mesir. Tetapi hal ini dilakukannya demi kesejahteraan segenap rakyat sampai bencana kelaparan ini berhenti. Jemaat muda yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita pada hari ini kita bisa melihat bagaimana sosok Yusuf dari seorang yang biasa hingga menjadi orang yang luar biasa. Dari tidak memiliki kuasa apapun, bahkan atas dirinya sendiri, hingga ia menjadi penguasa yang dapat menghadirkan kesejahteraan bagi orang lain. Selain itu juga dia memiliki kemampuan bagaimana mengatur kestabilan ekonomi negara sebesar Mesir pada saat itu.
saat terjadi bencana kelaparan yang cukup hebat. Apakah Yusuf memiliki kemampuan itu karena secara instan atau begitu saja dari Tuhan? Tentu saja tidak. Dari bacaan pasal-pasal sebelumnya, kita melihat bahwa Yusuf itu mengalami banyak proses yang panjang dan luar biasa. Dia mengalami penderitaan yang tidak ringan, ya. Bagaimana dia dijual oleh saudara-saudaranya, ya. Dia seorang pemuda yang sangat lugu. Saat itu kalau kita baca dari bacaan pasal sebelumnya bahwa saat itu Yusuf itu dalam masih usia 17 tahun. Ya. Saat dijual oleh saudara-saudaranya, ia ke Mesir, kemudian dijadikan budak. Otomatis hal ini akan mengubah bagaimana hidupnya yang drastis berubah 180 derajat. Dari seorang anak yang sangat dimanja oleh orang tuanya, yaitu Bapak Yakub, dia selalu mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tuanya, sehingga menimbulkan saudara-saudara yang iri. Ya. Kemudian dia dijual kepada orang Mesir, sehingga dia dijadikan budak. Inilah awal penderitaan Yusuf menuju ke tanah Mesir. Selain dia menjadi budak, yang otomatis perubahan drastis terjadi dalam kehidupannya, kehidupan kesehariannya, kehidupan mentalnya, kehidupan fisiknya yang berubah. Budak yang tidak memiliki hak apapun di situ. Dia harus bekerja untuk mencari makan, untuk mencukupi kebutuhan finansialnya, untuk mencukupi kebutuhan primernya. Dia harus bekerja. Pekerjaannya pun dia tidak diupah, karena dia sebagai budak. Budak itu kalau bekerja ya nggak dapat upah. Dia berubah statusnya menjadi budak yang haknya seperti layaknya hewan yang selalu dipekerjakan dan hanya diberi makan. Jadi dia mengalami penderitaan awalnya sebagai budak. Kemudian dia bekerja dengan sungguh-sungguh sampai akhirnya dia diangkat. Dia masuk ke keluarga saudagar yang namanya Bapak Potifar. Dia mendapatkan anugerah, ya, seolah-olah anugerah. Dia mendapat peningkatan status sebagai pembantu rumah tangganya di rumah Potifar. Dia mendapatkan jabatan sebagai asisten rumah tangga di rumah Potifar, dan dia mendapatkan wewenang yang cukup bagus. Ya. Berarti di sini dia melakukan segala pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dia dengan tekun, dengan penuh tanggung jawab yang baik, sehingga dia mendapatkan peningkatan tanggung jawab. Ya. Tetapi setelah dia menjadi asisten Potifar tadi, dia mendapatkan godaan dari nyonya Potifar. Dia difitnah atas atas kejahatan yang tidak dia lakukan, sehingga dia harus masuk ke dalam penjara. Kalau kita perhatikan dari awal jadi budak, kemudian masuk ke penjara, kita merasakan bahwa penderitaan Yusuf itu tidaklah ringan, ya. Dia masuk ke penjara atas vonis hukuman penjara yang tidak pernah dia lakukan. Dan ketika dia di penjara pun, dan dia bertemu dengan juru roti dan juru minuman, dan dia pada saat itu memberikan bantuan untuk masalah mereka ketika mereka bermimpi dan mereka mencoba bertanya apakah arti dari mimpi itu. Yusuf pun memberikan jawaban, memberikan hikmatnya untuk memberi saran bahwa akan terjadi sesuatu bagi kedua orang tadi. Setelah mereka keluar dan ada yang mendapatkan hukuman dan ada yang mendapatkan jabatan barunya lagi, dia dilupakan oleh orang yang sudah
ditolongnya. Yusuf terus diuji kesabarannya dalam menanti pertolongan Tuhan. Tapi dia tetap taat, setia, dia sabar menjalani semuanya itu dengan tekun. Ya. Ketika saat itu kemudian dia menjadi penguasa di Mesir, apakah dia ngerti? Apakah dia tahu bahwa di balik kesusahan dan penderitaannya tadi ada rancangan Allah yang persiapkan dirinya menjadi salah satu dari penguasa di Mesir? Saya kira dia nggak tahu. Dia nggak tahu bahwa dia bakal menjadi penguasa kedua di Mesir. Dia juga seperti kita, tidak tahu masa depannya. Yang dia tahu, dia harus menjalani semuanya dengan sabar dan tetap beriman kepada Tuhan bahwa suatu saat nanti dia akan mendapatkan pertolongan dalam hidupnya. Dia sabar dan berupaya melakukan yang terbaik. Dia tidak putus asa. Dan semuanya diserahkan kepada Tuhan. Dan semua hasilnya dia serahkan kepada kemurahan Tuhan. Dia berserah penuh kepada Tuhan akan hasil akhirnya. Di sini kita juga melihat bahwa Allah turut bekerja dalam penderitaan Yusuf ini. Allah punya kuasa untuk mengendalikan agar Yusuf menjadi sosok yang kuat, yang memiliki hikmat, agar dia dapat menerima otoritas sebagai penguasa di Mesir. Jadi dia diproses di situ. Memang tujuan Tuhan Allah memilih dia, dan Tuhan menghendaki juga dia dikirim ke Mesir. Bukan karena reka-rekaan saudara-saudaranya supaya impiannya Yusuf tercapai, tapi tidak. Tapi inilah campur tangan Tuhan. Jadi di sini Tuhan merancangkan yang baik buat Yusuf agar mimpi-mimpinya di waktu kecil bisa tercapai. Di sini kita melihat bahwa waktu dan rancangan Tuhan seringkali tidak sama dengan waktu dan rancangan kita. Masa penantian dapat menjadi ajang untuk memperbaiki diri atau memperbarui sikap menjadi lebih baik. Dari kisah Yusuf ini kita melihat bahwa Yusuf tetap memilih sabar dan tetap percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia tetap bertahan hidup meskipun dia harus mengembara di negeri asing dan menahan kepahitan hidup sekalipun itu sangat berat baginya. Tetapi akhirnya pilihan ini menghantarkan dia menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan berkat bagi dirinya maupun bagi kehidupan sanak keluarganya. Ketika keluarganya datang ke Mesir dalam rangka mencari makanan, dia bertemu dengan Yusuf. Nah, dari situlah Yusuf mengerti, paham bahwa Tuhan merancangkan yang baik bagi dirinya. Tuhan mengirimkan Yusuf ke Mesir mendahului saudara-saudaranya. Karena dalam rangka untuk menjaga kesejahteraan keluarganya. Jadi Allah punya berbagai cara untuk mendidik umatnya menjadi orang yang sabar dan bijak melalui pengalaman hidup yang berat dan pahit. Ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, kita akan dimampukan. Dan kita dimampukan untuk tidak mudah menyerah, apalagi putus asa. Tidak mudah galau atau stres bagi kaum muda yang kadang-kadang ketika mendapatkan masalah biasanya gampangnya stres. Jadi rentan untuk stres dalam menghadapi persoalan hidup. Jadi ketika kita dekat dengan Tuhan seperti Yusuf, kita akan dimampukan oleh Tuhan. Peristiwa hidup yang dialami Yusuf ini adalah bagian dari rencana keselamatan yang dilakukan oleh Allah. Dan Allah menyelamatkan umatnya bukan hanya untuk perorangan atau sekelompok orang saja, tetapi juga untuk semua orang. Yusuf hanyalah salah satu orang di antara sekian banyak orang yang dipakai Allah untuk menyalurkan berkat kemurahannya. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara muda?
Di balik kesusahan dan penderitaan hidup yang ada pada kita adalah ada bagian rencana Allah untuk menjadikan diri dan hidup kita sebagai berkat bagi sesama. Terlebih di masa pandemi ini, permasalahan tambah berat, hidup semakin berat dengan adanya pandemi. Kesehatan kita terancam, kita mengalami was-was kalau kita mendapatkan atau terinfeksi virus ini. Sahabat muda yang dikasihi Tuhan, banyak sekali mengalami masalah dalam hal ini, terutama saudara-saudara yang masih sekolah, yang seharusnya sekolahnya tatap muka, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bercanda ria dengan mereka, tapi kita terpaksa harus di rumah. Kita hanya memakai HP untuk bisa mengikuti pembelajaran di sekolah. Begitu juga bagi yang sudah bekerja. Kemungkinan mereka yang swasta pendapatannya menjadi berkurang karena kerjanya harus di-shift, bergantian. Kemudian yang belum mendapatkan pekerjaan, kemungkinan perusahaan tidak ada yang mau membuka lowongan dalam kondisi pandemi ini. Saudara-saudara muda yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon kita ketika menghadapi persoalan hidup ini yang semakin berat ini? Apakah kita menyerah? Tentu saja jangan dan tidak. Kita harus berupaya agar semua permasalahan yang kita hadapi segera teratasi. Meskipun kadang-kadang kendalanya di luar kendali kita. Terutama pandemi ini, itu di luar kendali kita. Bukan kesalahan kita. Sehingga persoalannya sampai saat ini juga belum usai. Karena kita tidak bisa mengendalikan wabah COVID ini. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga kesehatan. Kita mentaati program pemerintah tentang prokes kesehatan ini. Ketika menghadapi hal ini, janganlah kita mudah menyerah atau kita jadi di rumahnya itu mager saja, malas bergerak. Tapi dalam masa penantian ini yang kita harus ada di rumah, kita harus melakukan kegiatan dengan baik supaya hidup kita tidak statis. Tapi kita harus tetap bergerak, apalagi kalian masih muda. Saudara-saudara masih muda, masih harus mencari ilmu sebanyak mungkin supaya talenta kalian terus berkembang dan bermanfaat nantinya bagi orang lain. Jadi Allah memiliki banyak cara untuk kita masuk dalam rancangannya. Ketika kita terutama dalam hal ketika kita menghadapi kesulitan hidup. Itu adalah salah satu rencana Tuhan supaya kita masuk dalam rancangannya. Kita dibentuk di situ. Seperti halnya sebuah pisau yang terbuat dari besi. Besi itu tidak langsung jadi di alam ini menjadi pisau, tapi harus diproses yang panjang, harus ditempa supaya bisa bermanfaat untuk pekerjaan di dapur, melakukan pekerjaan di dapur. Itu untuk pisau yang harus diproses. Apalagi kita sebagai manusia, kita perlu juga diproses. Jadi ketika kita mengalami berbagai masalah hidup, apakah respon kita itu hanya mengeluh saja? Atau kita menjalaninya dengan sabar seperti halnya Yusuf. Jadi hasil akhir yang Yusuf alami karena dia menjalani dengan sabar apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupnya ketika mengalami berbagai permasalahan hidup. Begitu juga dengan saudara-saudara sekalian, sebagai kaum muda, ketika mengalami permasalahan sebagai tantangan yang kalian alami, sebaiknya kalian berespon dengan positif. Bahwa itu mungkin ada kehendak Tuhan dalam hidup kalian. Supaya kalian bisa mencari solusi yang tepat, mencari sesuatu yang membuat kalian berpikir jadi inovatif dalam hidup ini. Tidak hanya didikte oleh orang lain atau kita tidak boleh hanya ditentukan oleh keadaan. Tapi kita lah yang harus menciptakan keadaan itu supaya menjadi lebih baik. Jadi dan di sini harus kita berjalan bersama Tuhan. Kita tidak boleh hanya mengandalkan diri sendiri. Karena kita tahu
Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Tapi kita harus mau berjalan bersama dengan Tuhan. Mau dengar-dengaran dengan suara Tuhan melalui kehidupan saat teduh kalian setiap hari. Mau bersekutu dalam ibadah pelkat seperti ini, pelkat GP. Apa tujuan kita harus beribadah bersama seperti ini? Ini adalah ketika kita harus saling menguatkan iman kita, supaya kita tetap kuat dalam hidup beriman kepada Tuhan. Dan lagi, ketika kita berproses, akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang baik dalam hidup kita, kita nanti akan dipakai Tuhan untuk alat kemuliaannya dan sehingga menghasilkan berkat bagi orang lain. Pengalaman hidup Yusuf memberikan suatu teladan bagi kita semua, untuk setia menanti jawaban Tuhan dengan sabar dan penuh kepercayaan. Karena hidup ini bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi kita juga menjadi berkat bagi sesama. Kita seperti pohon yang harus berbuah. Dan buahnya, kalau namanya pohon, dia nggak mungkin makan buahnya sendiri. Buah itu pasti akan dinikmati orang lain. Sahabat muda, hiduplah untuk selalu menghadirkan berkat Tuhan dimanapun kita berada, kalian berada. Itu bisa melalui berkat hidupmu, waktumu, waktu luangmu untuk melayani dia. Kemudian tingkah lakumu sehingga memuliakan namanya, ucapanmu, ide dan hasil karyamu. Biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam hidup kita dan kita boleh menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk sesama kita. Dan ingatlah bahwa kehidupan dan kematian Tuhan Yesus telah menjamin hidup kita hari ini dan hari esok. Selamat berproses bersama Tuhan agar kalian bisa menjadi alat untuk saluran berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meresponi firman yang sudah kita dengar dengan mengangkat pujian. Kita Bakti 71 bait pertama. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari berdoa. Allah Bapa yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar dan renungkan. Biarkah Roh Kudus-Mu selalu menolong kami dan menguatkan iman percaya kami, agar kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Berikan kami kesabaran dan kekuatan iman ketika kami dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.
Dan hari-hari yang kami lalui, biarlah Engkau selalu tuntun kami, agar kami tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Ajari kami untuk mengerti bahwa Engkau selalu ada dalam kehidupan kami, dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Ajar kami tetap percaya bahwa ada rancangan Tuhan yang terbaik buat hidup kami. Bagian kami adalah tetap berupaya yang terbaik, dan selebihnya biarlah kehendak-Mu saja yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap aktivitas kami ya Tuhan. Baik kami yang masih menempuh pendidikan di bangku sekolah, baik kami yang sudah menempuh pendidikan di bangku kuliah, kami yang sudah bekerja, dan terlebih kami yang masih mencari pekerjaan. Biarlah apapun aktivitas yang kami lakukan ini, kami serahkan dalam tuntunan kasih Tuhan, sehingga kami boleh menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan karuniakan kami kesehatan dan kekuatan iman, sehingga dalam setiap aktivitas yang kami jalani, boleh kami lakukan dengan baik tanpa kendala yang berarti. Terlebih di situasi pandemi COVID-19 saat ini. Kami butuh penyertaan Tuhan agar kami selalu dalam kondisi tubuh yang sehat. Bapa, kami juga ingin berdoa bagi keluarga kami masing-masing. Buat orang tua kami, agar mereka boleh dalam kondisi selalu sehat walafiat Tuhan, dalam membimbing kami sebagai anak-anak-Nya. Berkati usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Kami juga boleh berdoa dengan saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan mereka Bapa. Biarlah mereka juga dalam kasih Tuhan dan mereka boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami sebagai keluarga. Untuk kami juga boleh merasakan kasih Tuhan yang nyata melalui kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa, kami juga ingin berdoa ya Tuhan, di dalam pelkat gerakan pemuda GPIB Blangkasi Lawang ini. Tuhan kiranya memberkati kami semua Bapa, baik kegiatan ibadah maupun kegiatan-kegiatan pelayanan yang lain. Kiranya Tuhan berikan kami hati yang tetap sehati dan sepikir dalam menjalankan program-program yang sudah ditetapkan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang selalu tekun mengikuti ibadah walaupun melalui daring atau melalui dari rumah Tuhan kami masing-masing. Biarlah kehidupan iman kami tetap dibangun dalam cinta kasih Tuhan, dan kami tetap senantiasa setia untuk menumbuhkan kehidupan iman kami, dan tetap setia menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap program dari Pelkat GP yang ada saat ini. Tuhan kiranya berkati segala sesuatu apa yang akan kami laksanakan. Kami jalankan, biarlah kami boleh menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dalam kebersamaan bersama para pemuda yang lain. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk para pengurus Pelkat GP Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka Tuhan. Mampukan mereka untuk menjadi saluran berkat yang luar biasa dalam kehidupan pelayanan di tengah jemaat. Juga di tengah kehidupan mereka bersama keluarga dan juga dalam setiap aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan yang kami hadapi. Mereka yang sedang sakit, mereka yang tengah mengalami kebimbangan iman mereka, mereka yang saat ini tengah mengalami masalah di tempat kerja, ataupun pergumulan dalam mencari pekerjaan, dan juga mungkin mereka yang dalam pergumulan mencari teman hidup. Kiranya Tuhan turut campur di dalamnya. Apapun masalah dan pergumulan yang kami hadapi, tidaklah lebih besar dari kuasa Tuhan atas hidup kami. Dan biarlah itu kami serahkan hanya dalam tangan Tuhan, dan berikan kami hikmat untuk dapat menyelesaikan segala permasalahan dan pergumulan yang kami hadapi, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tolong kami, berikan kekuatan dan hikmat yang dari Tuhan. Biarlah semua aparat yang bertugas mulai dari tingkat pusat sampai daerah, TNI Polri dalam tugas menjaga keamanan,
juga para tim medis, para dokter, perawat, tenaga medis, juga sukarelawan yang ada, juga rumah-rumah sakit yang untuk merawat mereka yang terpapar virus ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka Bapa, berikan kekuatan, berikan kesehatan yang daripadamu Tuhan. Kiranya kasih Tuhan selalu ada di dalam kehidupan orang-orang yang mau melayani orang yang terpapar sakit ini Bapa. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi Tuhan yang masih berlangsung sampai saat ini. Kita kiranya boleh berjalan dengan lancar baik dalam proses dan pendistribusiannya juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk para masyarakat yang masih juga tidak mau vaksin. Kiranya Tuhan bukakan pintu hatinya mereka untuk mereka boleh mau divaksin sehingga upaya kami tidak sia-sia untuk melakukan vaksinasi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk kami yang bertugas melayani ibadah sore hari ini. Baik kami sebagai pelayan firman, liturgos, kantoria, organis, juga yang melayani syuting dan berekaman. Kiranya Tuhan berkati dan tambahkanlah talenta yang kami miliki ini, agar dapat menjadi alat Tuhan menyatakan kasih dan rahmat-Mu dalam pelayanan di tengah jemaat Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, semua doa kami ini hanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu saja. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami peraskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan pemuda, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati persembahan yang saudara berikan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu
sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan sebagai tanda ucapan syukur yang kita berikan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih atas berkat sehingga kami sudah memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat meninggikan nama-Mu dan menjadi bagian dari sukacita kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri dan dengarlah amanat pengutusan. Jadilah saksi kebenaran yang membawa berkat bagi sesamamu dimanapun kalian berada. Mari kita sambut amanat pengutusan dengan menyanyikan kidung pujian dari Kidung Jemaat 425 bait pertama dan kedua. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai gerakan pemuda di tempat ini dan kita sekalian sekarang dan kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, selamat berakhir pekan bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.